Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ummatal Islam, ibadallah rahimakumullah. Bagi siapa yang menyadari betapa singkatnya waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam di dalam perjalanan hidup ini, dalam waktu yang singkat itu kita harus mengumpulkan bekal untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tentu waktu yang tidak lama itu mengkhawatirkan kita semua. Apakah cukup bagi kita untuk mempersiapkan amal saleh, padahal yang kita harapkan kelak kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, wahai kaum muslimin, bagi siapa yang menyadari hakikat ini, kemudian terpacu untuk meningkatkan semangat beribadah dan menghindari dua hal yang diperingatkan oleh Nabi. Karena dua hal itu sering menipu kita, melalaikan kita. Beliau berkata, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas. Dua nikmat sering manusia tertipu, terpedaya oleh dua nikmat itu, yaitu nikmatus sihhah wa nikmatul faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang. Nah, kalau memang kita menyadari singkatnya kesempatan, tentu diajak atau tidak diajak, didorong atau tidak didorong, kita tentu memiliki keinginan yang kuat di dalam hati untuk mencari kesempatan-kesempatan beramal, di mana dengan amal yang kita lakukan di waktu itu, kita mendapatkan imbalan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keutamaan yang kita peroleh itu, kelalaian kita di masa lalu, kekurangan persiapan kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa kita tutupi. Wahai kaum muslimin, orang-orang yang menyadari hakikat ini, ketika datang bulan Ramadan, memiliki harapan yang besar. Kenapa? Karena tidak sedikit janji-janji Allah, baik melalui Al-Quranul Karim, begitu juga melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjanjikan imbalan yang berlipat ganda terhadap amal-amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Tentu siapa saja harap untuk mendapatkan kesempatan itu. Di antara kesempatan itu adalah Lailatul Qadar, malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam yang nilainya, baik nilai malam itu, tentu nilai ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang kita baca selama ini dalam suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, tidak mengherankan akhirnya banyak petunjuk-petunjuk yang dicari oleh umat Islam dalam mencoba untuk mentahari atau menelisik kapan saatnya malam itu. Tentu dalam konsep bukan akan mencukupkan amalan di semalam itu saja, tetapi dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan yang nilainya sulit untuk ditemukan di bulan-bulan lain.
Wahai kaum muslimin, itulah yang kita maksud dengan bagaimana kita punya harapan. Dan itu tegak di atas keimanan kita akan kebenaran berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pemahaman seperti itu dan keyakinan yang demikian, kita bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi, man qama lailatul qadri, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh pengharapan, maka kita akan mendapatkan ampunan dosa. Nah sekarang setelah kita telisik dalil demi dalil tentang kapan Lailatul Qadar itu, ternyata kita berujung kepada apa? Kepada tidak dipastikannya malam keberapa. Yang ada di dalam petunjuk Rasul adalah isyarat-isyarat yang kuat bahwa malam itu terjadi pada 10 yang akhir. Kalau kita baca hadis-hadis baik yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ubadah ibnu Samit, dan para sahabat lainnya, kita menemukan bahwa malam Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan. Yang ada di situ adalah petunjuk untuk mencarinya, menelisiknya, mengintainya. Kita tidak bisa memastikan dia malam keberapa. Kalau kita baca hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim rahimahumullah, pernah suatu kali keluar dari rumah beliau untuk menyampaikan tentang kapan Lailatul Qadar. Tetapi tiba-tiba fatalaha rajulan, 2 orang bertengkar, berselisih di hadapan beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhruju ilaikum li ukhbirakum." Saya keluar kepada kalian untuk memberitahukan tentang apa? Lailatul Qadri. Tapi apa yang terjadi? Fatalaha rajulan, 2 orang berselisih di hadapan saya, di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa unsituha au nusituha. Akhirnya aku dilupakan kapan tanggalnya, malam keberapa kejadian itu. Tapi Nabi menutup, mudah-mudahan ini khairul lakum, lebih baik untuk kalian. Kenapa lebih baik? Kalau seandainya malam itu ditunjukkan oleh Nabi kepastiannya, saya khawatir sekian banyak kaum muslimin yang membaca itu hanya akan mencukupkan amal di malam itu saja. Seandainya itu ditentukan kapan tanggalnya. Begitu juga kalau kita lihat hadis Ubadah ibnu Samit, diriwayatkan bahwa Nabi SAW, uritu Lailatul Qadar, aku diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar, tetapi kemudian unsituha, aku dilupakan kapan tanggalnya. Kemudian lagi ada hadis lain di mana Rasulullah SAW memberitahukan bahwa di malam itu bahwa beliau sujud di atas air dan lumpur. Kemudian para sahabat melanjutkan i'tikaf. Setelah 10 awal beriktikaf, 20 awal beriktikaf, kemudian melanjutkan 10 yang akhir. Ada yang meriwayatkan itu malam yang ke-27 hujan turun, dan paginya baru sahabat tersadar bahwa malam tadi adalah hujan turun, dan Rasulullah selesai salat subuh menghadap kepada para sahabat, di jidat atau di dahi beliau terdapat lumpur dan air. Ini menandakan bahwa malam tadi Lailatul Qadar. Intinya wahai kaum muslimin, kalau kita telusuri hadis demi hadis yang sahih tentang kapan Lailatul Qadar itu, tidak ada kepastian. Yang kita tahu bahwa Lailatul Qadar memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi lain adalah ikhtiar. Nah sekarang kalau kita berhadapan dengan suatu qadiyah, suatu kasus yang seperti itu, apa sikap yang mesti kita ambil? Kalau kita sadari itu adalah fadlun minallah, karunia dari Allah, maka bersungguh-sungguhlah meminta. Karena Allah Subhanahu wa taala yu'ti, memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau itu ada sisi ikhtiarnya, maka maksimallah dalam berikhtiar sebagaimana yang dibentangkan oleh syariat. Tentu ikhtiarnya bukan hanya bertanggang malam. Ikhtiarnya bukan hanya mengintai dengan cara-cara tabi'i, kadang berbagai cerita masa lalu yang berkembang
air membeku dan berbagai macam. Bukan begitu cara mencarinya, tetapi cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meningkatkan ibadah di 10 yang akhir. Apakah dengan beriktikaf, berzikir, tilawatul Quran, memperhalus rasa kita, sensitivitas kita, sehingga ada rasa kepedulian kepada sesama. Begitu juga semakin mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan segala hambatan yang membuat Allah ridha dengan kita, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita di masa lalu, iringilah dengan taubat. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Usaha kita itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha maksimal di dalam kita menjangkau dan meraih Lailatul Qadar. Wahai kaum muslimin, kalau kita lihat dari namanya, malam itu adalah malam qadar. Qadar artinya bisa bermakna miqyas, ukuran. Qadar artinya bisa bermakna manzilah atau hormah, kehormatan. Bila seperti itu kita memahaminya, maka yakinlah bahwa yang berhak mendapatkannya adalah orang-orang yang memiliki qadar, nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, dan orang-orang yang mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memperolehnya. Mari kita sama-sama berusaha, mari kita sama-sama meminta, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun yang beramal dari hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar renungan kita untuk kita lanjutkan dalam kajian-kajian yang lebih luas. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.